Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, kali ini saya berkesempatan untuk memaknai kitab tafsir Jalalain dari surat Al-Baqarah ayat 62 sampai dengan ayat 71, kemudian dilanjut dengan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester yang diselenggarakan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan dosen pengampu gurunda kita tercinta Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Soimah, Prodi IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah dari ayat 62 sampai dengan ayat 71. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adana min barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qabl, kepada para nabi sebelumnya, wal ladina hadu, dan orang-orang Yahudi, humul Yahud, wan nasara was-sabiin, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina ta'ifatun minal Yahud awin nasara. As-sabiin yaitu satu kelompok dari Yahudi dan Nasrani. Man amana barang siapa beriman minhum dari mereka, billahi wal yawmil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, pada zaman nabi kita. Wa amila salihan, dan beramal soleh, bi syari'atihi, dengan mengerjakan syariat-syariatnya, falahum ajruhun, maka bagi mereka lah pahala, ay thawabu a'maluhum, yaitu pahala dari apa yang telah mereka kerjakan, inda rabbihim, dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan bagi mereka tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih. Ru'ya fil dhamiri amana wa amila lafdhan man wa fima ba'dahu ma'naha. Ru'ya dijaga atau dipelihara fil dhamiri amana, dalam dhamir lafaz amana, wa amila dan lafaz amila, lafaz man dan lafaz man, wa fima ba'dahu ma'naha, dan apa-apa yang ada setelahnya, maknaha dipelihara, maknanya itu makna man. Wadhkur, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, di waktu kami mengambil perjanjian kepada kalian, ahdakum, yaitu janji kalian, bil amali, dengan mengerjakan, bima fit taurati, dengan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fi la'allakum tattaqun. Rafa'na fawqakumut tur, wa qad rafa'na, dan sungguh kami telah angkat, fawqakum, di atas kalian atau di atas kamu, at-tur yaitu gunung Tur, al-jabalu yaitu gunung, iqtala'nahu, kami telah mencabutnya, min aslihi, hu yakni ke jabal, min asli dari asalnya, alaikum atas kalian, lima abaitum kubulahum, dengan atas apa yang enggan kalian terima. Waqulna, dan kami telah mengatakan, khudh ma atainakum, ambillah dari apa-apa yang telah kami berikan kepada kalian, biquwatin, yaitu dengan kuat, au bijiddin wa jitihadin, dengan teguh dan sungguh-sungguh. Wadhkur ma fihi bil amali, dan ingatlah di dalamnya sesuatu yang ada di dalamnya, bil amali, dengan mengamalkan, bihi, yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. An-naru awil ma'asi, yaitu takut akan api neraka dan tidak melakukan maksiat. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu berpaling, a'radtum, yaitu berpaling, min ba'di dalika, setelah itu, dalika yakni al-mitsaqu anit ta'ah, perjanjian untuk berbuat taat, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, lakum bit taubat, yaitu bagimu untuk bertaubat, au ta'khirul adab, yaitu mentakhirkan suatu adab, lakuntum minal khasirin, maka niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang merugi, al-halikin, yaitu binasa. Walaqad alimtum, walaqad, dan sungguh, lamun qasam yakni lamun qasam, alimtum, mengetahui, araftum, yaitu mengetahui, alladzi anatadaw minkum fis sabti,
yaitu orang-orang telah melampaui batas di antara kamu fi sabti pada hari Sabtu. Tajawazul hadda, yaitu melampaui batas dengan apa? Bisaidis samaki, yaitu dengan menangkap ikan pada hari Sabtu tersebut. Wa qad nahainahum anhu, dan sungguh kami telah melarang hal tersebut, yaitu menangkap ikan di hari Sabtu. Wahum ahlul ailah, dan yang menangkap kitab yang melampaui batas dengan menangkap ikan di hari Sabtu itu ahlu ailah, yaitu ahli penduduk ailah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Muba'adina, dijauhkan mereka. Fakanu, maka jadilah mereka seekor kera. Wahalaku ba'da thalathati ayyam, dan mereka binasa setelah 3 hari setelahnya. Faja'alnaha, dan kami menjadikan hal tersebut, tilkal uqubah, akibat tersebut, nakalan aw ibratan, yaitu pelajaran, mani'atun minartika bimithla ma amilu, agar mencegah untuk mengerjakan hal yang serupa, yaitu melanggar perjanjian. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, dari apa yang di hadapannya dan apa yang di belakangnya. Ai li umamilati fi zamaniha wa ba'daha, itu hal tersebut, akibat tersebut agar menjadi ibrah bagi umat-umat pada saat itu dan umat-umat setelahnya. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah wa khussu bidzikri li'annahum al-muntafi'una biha bi khilafin ghairahum. Allah wa khussu, orang-orang yang takut kepada Allah, wa khussu bidzikri, disebutkan orang-orang yang bertakwa, li'annahum al-muntafi'una biha, karena mereka bisa mengambil manfaat dari setiap nasihat yang ada. Bi khilafin ghairahum, lain halnya selain orang bertakwa, mereka tidak dapat mengambil manfaat dari setiap nasihat yang terjadi. Wadhkur, dan ingatlah, idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilun, dan telah dibunuh kepada mereka orang yang terbunuh, la yudra qatalahu, tidak diketahui orang yang membunuh, wa sa'aluhu, dan mereka meminta, ayyada'ullaha, agar Musa berdoa kepada Allah, ayyubayyinahu lakum, agar Allah menjelaskan kepada mereka. Kemudian fada'ahu, maka Musa berdoa kepada Allah. Kemudian innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka berkata, qalu atattakhiduna huzwa, apakah kamu mau menjadikan kami bahan olok-olok? Mahzu'an, yakni bahan olok-olok. Bina haitu tujibuna bimithli dzalika, sekiranya kamu menjawab kami dengan hal yang serupa. Qala, Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. A'udzu, amtani'u, aku berlindung, billahi, kepada Allah, min an akuna minal jahilin, untuk menjadi seorang orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang bodoh. Al-mustahzi'in, yaitu yang mengolok-ngolok. Orang yang bodoh itu yang mengolok-ngolok. Falamma alimu annahu azmun, maka ketika mereka mengetahui bahwa perkataan Nabi Musa merupakan sesuatu yang azmun, yaitu ketentuan yang kuat, qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kemudian mereka berkata, berdoalah kamu kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan kepada kami mahia al-baqarah yang seperti apa, yakni aymasinuha, berapa umur baqarah yang dimaksud, yaitu berapa umur sapi yang dimaksud. Qala Musa berkata, innahu ay Allahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, berfirman, innaha baqaratul la faridu wala bikr, sesungguhnya sapi yang disebut adalah sapi yang tidak berumur tua dan juga tidak berumur kecil. La bikrun, yakni saghiratun, tidak kecil. Awanun ay nisfun, pertengahan, baina dalik, yaitu pertengahan di antara tua dan kecil, tidak tua dan tidak kecil, itu berada di pertengahan. Al-madhkuru minas sinin, yang telah disebutkan dari tahun-tahunnya. Fafa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Bihi min dzambiha, yaitu dengan menyembelih sapi tersebut. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin ma launuha, kemudian mereka berkata lagi, berdoalah kamu kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan kepada kami ma launuha, seperti apa warnanya. Qala, Musa berkata, innahu yaqulu inna baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwasannya
warna dari sapi itu yaitu kuning tua, safra kuning tua, faqi'ul launa syadidus safra, yaitu kuning yang sangat kuning. Tasurrun nadhiriin, yang bisa membuat senang orang yang melihatnya. Ini adalah warna dari sapi tersebut. Ilaiha bihusniha, dengan keindahannya, tu'jibuhum, yang sangat menakjubkan mereka. Qalu du'a lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kemudian mereka berkata lagi, berdoalah kamu kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan kepada kami mahia, seperti apa sapinya, ai asaimatu au amilatun, sapi yang gembalaan atau sapi yang untuk bekerja. Kemudian innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Sesungguhnya sapi ai jinsatul man'una, jenis yang telah disifatkan bima dzukira, dengan apa yang sudah disebutkan, tasyaba alaina, menyerupai atas kami, likatratihi, karena banyaknya, falam nahtad, tidak dapat petunjuk, ilal maksud, terhadap maksudnya, wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah termasuk termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ilaiha wa fil hadits law lam yastatnau lima yanbutu lahum li akhiril abadi. Andaikan mereka tidak mengecualikan, akan dijelaskan lahum li akhiril abadi, pada akhir dengan selama-lamanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard. Kemudian Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Allah berfirman, inna baqaratul la dalulun, sesungguhnya itu adalah sapi yang tidak ditundukkan, bil amali, dengan pekerjaan. Kan tadi ditanya sapi yang gembalaan atau sapi yang untuk bekerja, dijawablah sapi yang tidak ditundukkan dengan pekerjaan, berarti sapi gembalaan. Tutirul ard, yang membajak tanah, tu qallibuha, membolak-balik bumi untuk tumbuhan. Wal jumlatu sifatun dalulu dakhilatun fin nahyi, dan jumlah ini menunjukkan pada nahyi. Wala taskil hard, dan tidak menyirami hal tanaman, al-ardu, yaitu bumi, al-muhayya'atu, yang disiramkan, lizara'ati, untuk tumbuhan, musallamatun, diselamatkan, minal uyubi wal atharil amali, dari celah-celah dan bekas-bekas pekerja. Jadi yang dimaksud baqarah sapinya itu sapi gembalaan. La syiyata, atau launu fiha ghairi launiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi, mereka berkata, oh sekarang telah jelas bahwasannya kamu datang dengan sebuah kebenaran. Nataqta bil bayanit tam, kamu mengucapkan suatu penjelasan yang sempurna. Kata mereka kepada Nabi Musa, fatolabuha, maka mereka mencari sapi tersebut, fawajaduha, dan mereka mendapati atau menemukan sapi tersebut, indal fata al-barbi ummihi, mereka menemukan sapi tersebut dimiliki oleh seorang pemuda yang berbakti kepada ibunya. Fastarauha, maka mereka membeli sapi tersebut, bimul'i miskiha dhahaban, dengan sepenuh kulitnya emas. Jadi kulit sapinya itu harga dari sapi tersebut yaitu sebanyak penuhnya kulit tersebut dengan emas. Fadabahuha, maka mereka menyembeli sapi tersebut, wa makadu yaf'alun, dan mereka hampir tidak bisa melakukan hal tersebut, atau mereka hampir tidak bisa menyembeli sapi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay faradu alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada umat-umat terdahulu, minal umami, dari umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Al-ma'asi, yaitu takut untuk berbuat maksiat, fa innahu yaksuru syahwah, karena sesungguhnya puasa itu bisa mengendalikan syahwat. Ayyaman ma'dudatin, ayyaman nusiba bisyam, dinasabkan dengan asyam, kata asyam, aw yasumu muqaddaran, yaitu berpuasa dengan waktu-waktu yang ditentukan, ma'dudatin, yaitu beberapa hari tertentu,
ay qalaila au muaqqatatin, ay atau sedikit, muaqqatatin tertentu, bi'adadin ma'lumin dengan hitungan yang diketahui, wahya Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Dan jadi kalian diwajibkan puasa pada hari-hari yang ditentukan, yaitu pada hari-hari di bulan Ramadan. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang, wa qallalahu, dan telah menjedikitkan asyam, yaitu puasa, tashilan, agar memudahkan, alal mukallafina, bagi orang-orang yang mukallaf. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa di antara kalian hina syuhudatin, datang kewajiban puasa, maridun aw ala safarin, kemudian sakit atau berada dalam perjalanan, musafiran safarul qasri, seorang musafir yang sedang dalam perjalanan yang perjalanannya dibolehkannya qasar, wa ajhadahu, dan memberatkannya asum, untuk puasa, fil halaini, dari dua hal tersebut, yaitu keadaan sakit atau keadaan bepergian, fa'aftaru, maka diperbolehkannya untuk tidak berpuasa. Fa'iddatu min ayyamin ukhra, yaitu mereka mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, yaitu pada hari-hari setelahnya. Yasumuha baddalahu, yaitu berpuasa untuk mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Kemudian wa'alal ladzina yutiqunahu, wa'alal ladzina, dan bagi orang-orang, yutiquna adalah yutiqunahu, tidak sanggup berpuasa, likibarin, karena usianya yang sangat tua renta, au maradin, atau dalam keadaan sakit, la yurja bar'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi, fidyatun, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu tu'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ay qadrun ma ya'kuluhu, dengan ukuran apa yang telah dimakannya, fi yaumihi, pada setiap harinya, wa huwa muddun, yaitu sebanyak 1 mud, min ghalibin quwatin, dari makanan pokok al-baladi, di negaranya, likul yaumin, pada setiap harinya. Wa fi qira'atin bi idhafati fidyatin, dan ada juga yang membaca dengan fidyatin, wahya lil bayani, untuk menjelaskan. Wa qila la ghairu muqaddaratin, yaitu la, kan di sini di dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu, kemudian ada lafaz la yang tersimpan. La di sini yaitu mubtada ghairu khabarin. Kemudian wa kanu mukhayyirina fi sadril islami, dan mereka memilih dalam permulaan Islam itu, baina shaumi wal fidyah, antara puasa dan fidyah. Kalau tidak berpuasa berarti bayar fidyah. Temuan nasikh bita'yini, kemudian dihapus dengan bita'yini shaumi, kemudian hal tersebut dihapus dengan diwajibkannya puasa, biqaulihi, dengan firman Allah, faman syahida minkum asyara falyasum, barang siapa yang di antara kamu menyaksikan bulan Ramadan tersebut, maka berpuasalah. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, ilal hamilah, kecuali orang-orang yang hamil, wal marudiyah, yaitu orang-orang yang menyusui, idza aftarata khaufan 'alal waladi, maka boleh mereka tidak puasa jika takut akan terjadi sesuatu pada anaknya. Fa innaha, maka sesungguhnya, hanim, balik ke fidyah, baqiyatun, tetap, bila naskhin fi hakimah, tanpa dihapus atas hak-hak keduanya. Faman tata'a khairan, maka barang siapa yang memikirkan kebaikan dari beramal baik tersebut, biziyadati, dengan menambah, alal qadaril mazkur fil fidyah, dengan menambahkan ukuran yang telah disebutkan dalam fidyah. Fidyah tersebut kan ada 1 mud, jika menambahkan boleh. Fahuwa ay tatawwu, yaitu amal soleh, khairul lahu, lebih baik baginya. Wa antasumu, dan adapun berpuasa bagi kalian, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, minal iftari wal fidyah, daripada tidak berpuasa dan membayar fidyah. Jadi lebih baik puasa. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Innahu khairul lakum, sesungguhnya puasa itu adalah baik bagi kalian. Faf'aluhu tilkal ayyam, maka kerjakanlah tersebut, puasa itu, pada hari-hari yang ditentukan, yaitu syahrul Ramadan, yaitu hari-hari di bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, yang mana di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an, minal lauhil mahfud, dari lauhil mahfud, ila sama'id dunya, kemudian turun ke sama'id dunya, yaitu
Baitil Izzah, kemudian dari Baitil Izzah turunlah ke dunia fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Minhu, dari Al-Quran tersebut, hudan, yaitu petunjuk, halan hadian minad dalalah, petunjuk dari kesesatan, linnasi, untuk manusia, wa bayyinatin, dan memperjelas, yaitu ayatun wadihatun. Al-Quran adalah ayat yang jelas, minal huda, dari petunjuk, bima yahdi ilal haqqi, yaitu menunjuk kepada yang hak atau yang benar, minal ahkam, dari hukum-hukum, wa minal furqan, dan dari membedakan, mimma yafruqu bainal haqq wal batil, untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil. Faman syahida hadra minkum asyara, barang siapa yang menyaksikan di antara kamu asyahru falyasum, maka di bulan Ramadan maka berpuasalah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, dan barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan kemudian mereka tidak berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka mereka wajib menggantinya pada hari setelahnya. Taqaddama mitlahu, sudah didahulukan yang serupa, wa qarrarahu, dan diulang kalimat yang ini, kalimat iddatun, li alla yatawallahum, agar tidak disangka bagi mereka naskhahu, yaitu penghapusannya, bita'mimi min syahida, dengan keumuman lafaz syahida. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, sesungguhnya Allah menginginkan kepada kamu semua kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Walidha, maka dari itu, abahalakum al-fitar, diperbolehkan kepada kalian, yaitu berbuka atau tidak berpuasa, fil maradi was safari, dalam keadaan sakit dan safar. Walikauni dzalika fi manal ala aidan lil amri bis sawmi atfun ali, walitukmilu bit takhfif wat tasydid. Walitukmilu bit takhfif, yaitu tukmilu, wat tasydid dibaca walitukammilu, jadi ada yang membaca walitukammilu. Al-iddah ay iddatu shaumu Ramadan, bilangan puasa di hari Ramadan. Walitukabbirullaha, agar kalian mengagungkan kebesaran Allah, inda ikmaliha, ketika menyempurnakan iddah tersebut, ala ma hadakum, atas apa yang telah ditunjukkan kepada kalian, arsyadakum, sama itu ditunjukkan kepada kalian, lima alimi dinahu, dengan pengetahuan tentang agamanya, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Allahu ala dzalika, bersyukur kepada Allah atas itu. Wa sa'ala jama'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi fanuzila. Dan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat, maka kami akan meminta, fanunajihi, maka kami akan meminta, am ba'idun, ataukah Tuhan kami itu jauh, fanunadihi, maka kami akan memanggilnya, fanuzilah, maka turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi fa anni fa inni qarib, dan apabila ada dari hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku itu dekat, minhum, dari mereka, bi'almin, dengan ilmuku, fa akhbirku, maka beritahulah mereka, bidzalika, dengan itu, ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku, biinalatihi ma sa'ala, dengan memberikan apa yang telah mereka minta kepadaku, falyastajibuli, maka mereka menjawab, da'i bitta'ah, seruanku dengan melakukan ketaatan, wal yu'minu, dan mereka beriman, yudawimu, yaitu dawam alal iman, terus menerus berada dalam keimanan, bi, kepadaku, la'allahum yarsyudun, au la'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa, pada di malam puasa, ar-rafatu bimana al-ifdha, yaitu jima, ila nisaikum, terhadap istri-istri kalian. Jadi pada malam puasa dibolehkan untuk menggauli istri-istri kalian. Nuzila naskhan lima kana fi sadril Islam, yaitu menghapus, ayat ini, turunnya ayat ini menghapus tentang apa yang ada pada permulaan Islam, ala tahrimihi, atas diharamkannya jima tersebut, wa tahrimil akli wasyurbi ba'dal isya, dan diharamkannya makan dan minum setelah isya. Jadi dulu abis isya dipuasa lagi orang-orang terdahulu, yaitu abis isya, jadi tidak boleh menggauli istri.
Tapi turunlah ayat ini yang membolehkan untuk menjima istri-istri mereka pada malam di bulan puasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri bagi mereka, yaitu istri-istri. Kinayatun an ta'aniqihima, sebagai kinaya anta anikima dari memeluk, saling memeluk, au ihtiyaji kullu minhuma ila sahibi, saling membutuhkan di antara keduanya terhadap temannya. Alimallah annakum kuntum takhtanuna, Allah mengetahui bahwasannya ada di antara kamu yang berkhianat anfusakum terhadap diri kalian bil jima ila latas siyam, dengan melakukan jima pada malam puasa. Jadi dulu itu diharamkan dan ada yang melanggar hal tersebut. Wa qadzalika li Umar, dan hal tersebut, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Umar wa ghairihi dan selainnya. Wa i'tadaru ilan nabi, kemudian Umar mengadukan hal tersebut kepada Nabi. Fataba alaikum wa afa ankum, kemudian dia bertobat dan Allah mengampuni kalian, menerima taubat tersebut. Fal'an idza uhilla lakum, maka sekarang ketika dihalalkan bagi kalian basyiruhunna, boleh kalian menggauli, au jami'uhunna, yaitu perempuan-perempuan kalian, wabatagu au utlibu, dan carilah maka kataballahu lakum. Kataba di sini ai abahahu minal jima, carilah apa yang telah dibolehkan oleh Allah atas kalian. Al qadaru minal walad, yaitu jima, yaitu mentakdirkan menghasilkan seorang anak. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, al-lail kullahu, pada sepanjang malam, setiap malam. Jadi boleh minum dan makan pada setiap malam. Yang diwajibkan puasa itu pada siang hari. Hatta yatabayyana, sampai jelas, atau yadharu, tampak, lakumul khaitul abiyad, sampai tampak di antara kamu al khaitul abiyad, yaitu garis putih atau benang putih, minal khaitil aswadi, dari benang hitam, atau mana minal fajri, dari fajar, ay as-sadiq, yakni fajar sodik. Fajar ada dua, yaitu fajar sodik dan fajar kadib. Bayanu lil khaitil abiyadi wa bayanul aswadi, penjelasan untuk benang yang putih dan benang yang merah. Mahdhuf, dibuang, ay minal laili, dari malam, syubbiha, diserupakan, ma yabdu minal bayadi, dari apa-apa yang terlihat dari putih, wa mimma yamtaddu, dan apa-apa yang memanjangkan, ma'hu, dengannya, minal ghabshi, yaitu dari al-lail, al-ghabshi al-lail, malam, bi khaytaini, dengan dua benang, abyadha wa aswada, yaitu benang putih dan benang hitam, fil imtidad, dari memanjangkan. Tsumma atimmus siyam minal fajri ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa, yakni minal fajri, dari fajar, ilal lail, sampai malam, ay ila dukhuli bi ghurubi syamsi, sampai masuk terbenamnya matahari. Jadi malam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Wala tubashiruhunna, dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian, au nisaikum wa antum akifun, sedangkan kalian sedang beriktikaf, au muqayyimuna biniyatil i'tikaf, sedang berdiam diri dan berniat untuk beriktikaf, fil masajid, di masjid. Muta'alliqu bi'akifuna, nahyu liman kana yakhruju wa huwa mu'takif, sehubungan dengan i'tikaf, dilarang bagi orang-orang yang keluar kemudian mereka i'tikaf, fayujami imra'ata, kemudian mereka menggauli istrinya kemudian kembali lagi beriktikaf. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh seorang yang sedang i'tikaf itu menggauli istrinya. Tilka hududullah, tilkal ahkam al-madhkurah, hukum yang disebutkan tadi yaitu hududullah, batasan-batasan Allah, hudduha li ibadihi, yang telah ditetapkannya kepada para hambanya, liyaqifu indaha, untuk menatapi hukum-hukumnya. Fala taqrabuha, maka jangan dekati atau jangan melanggar hal yang sudah dilarang. Ablagu min la ta'taduha, mubalaghah, taqrabuha ini mubalaghah dari kata la ta'tadiru, itu jangan melewati batas. Al-mu'abbiru, ditakbir bihi fi ayatan ukhra, di ayat lain. Kadalika, begitu juga kama bayyana lakum ma dzukira, sebagaimana telah diterangkan atau jelaskan kepada kalian dari yang sudah disebutkan. Yubayyinullahu ayatihi, Allah menjelaskan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun,
Itu agar mereka menjadi orang yang bertakwa, ay maharimahu, yaitu takut untuk mengerjakan hal-hal yang telah diharamkan. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.